Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara menggelar rapat koordinasi strategis bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bafrida terkait sosialisasi akun Kamus Usulan dan jadwal penginputan pokok-pokok pikiran atau POKIR tahun 2027 pada Rabu 21 Januari 2026. Rapat ini menjadi ajang bagi para legislator untuk menyuarakan keresahan konstituen, terutama mengenai adanya isu pembatalan atau cancel program pembangunan yang sudah dijanjikan kepada masyarakat. Anggota DPD dari fraksi Golkar yaitu Raden Radi menekankan pentingnya sinkronisasi antara kegiatan riset yang akan segera dilaksanakan dengan jadwal input rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD. Ia mengingatkan agar Bafrida tidak mengambil keputusan sepihak dalam pembatalan program yang sudah masuk tahap usulan proposal. Senada dengan itu, Rusdianto menyoroti pentingnya realisasi bantuan untuk tempat ibadah pasca gempa yang hingga kini sangat diharapkan warga. Ia mengkritik keras kesan adanya pembatalan sepihak pasca evaluasi provinsi. Menurutnya, swadaya masyarakat sangat tinggi sehingga stimulasi dari POKIR Dewan menjadi kunci keberhasilan pembangunan di lapangan. Kabid Perencanaan Bafrida KLU yaitu Eka Kurniawan menyatakan komitmennya untuk mengawal setiap aspirasi melalui sistem SIPD. Ia mengklarifikasi bahwa setiap evaluasi dari provinsi selalu didasarkan pada keselarasan regulasi dan kemampuan keuangan daerah. Jumlah unit belum ada, jadi bisa menggunakan jumlah unit tertentunya dalam penyusunan semua tahapan-tahapan itu. Nah, sehingga dia bisa masuk tepat waktu. Kalaupun nanti jumlah unit baru itu mungkin, maka tinggal pada perbaikan-perbaikan. Itu hal penting itu. Karena saya evaluasi 2 tahun ini itu yang menjadi temuan hasil evaluasi provinsi terhadap APBD kita. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengantisipasi program hasil reses kita nanti, tentu kita berharap lebih awal ini bisa kita susun dan kita input. Nanti begitu reses itu sudah menyelesaikan ya. Tapi kalau kita harus menunggu selesai baru kita sampaikan, kita input, nanti bisa-bisa kita terlambat. Yang terakhir, ya saya terima kasih dari surat yang kami terima ini. Setelah saya baca, menurut saya inilah kamus terlengkap yang diberikan kepada kita, karena seluruh item-item kegiatan masyarakat yang biasa kita jumpai di setiap proses itu dia ada dituangkan di sini, bahkan tidak sekedar kata-kata ini, tetapi dengan kalimatnya dan seterusnya lengkap di sini. Nah, mungkin bagi saya lah yang biasa menghimpun aspirasi masyarakat tidak jauh-jauh daripada apa yang tertuang di dalam kamus yang diberikan kepada kita. Nah, sehingga bagi saya ini saya rasa sudah lengkap. Tinggal mungkin kawan-kawan yang lain yang memang masih ada bentuk kegiatannya yang memang tidak terakomodir, tinggal disampaikan saja. Tapi kita berharap bahwa input saat ini tidak lagi menjadi persoalan seperti sebelumnya. Nah, kemudian satu hal Pak Bapeda, kami tidak ingin kalau kegiatan-kegiatan yang didorong oleh kami DPR ini selalu teliti masuk di dalam RKPD dan sebagainya. Tetapi ketika memang itu adalah kegiatan pemerintah, biasanya sifatnya spontan, sehingga bisa ada keadilan dan pemerataan. Kita berharap hal-hal yang menjadi usulan kawan-kawan ini sepanjang itu memang hal yang relevan dengan agenda bahkan visi misi dan perintah pemerintah supaya dibijaksanai. Terima kasih. Assalamualaikum. Karena ini kan syaratnya sebelum RKPD, Musrenbang itu sama dia. Karena itu saya pikir reses kita harus percepat. Karena apa? Bisa jadi kalau kajian tadi mungkin dia masih punya tukakan proposal banyak kayaknya dia ini. Mungkin sudah hampir habis, maka ini kelihatannya akan diusulkan baru semua. Jadi saya harap memang resesnya titik jadwal teman-teman bagus agak dipercepat biar persiapan kita juga kalau misalnya usulan itu proposal ada waktu untuk berakhir. 9 Januari Pak, tapi
laksanakan. Nah, pada saat ini dalam rangka penyusunan RKPD tentu kita mengikut data itu. Nah, di Bapeda ini kan menyusun kamus atau menyusun SPJ, rencana-rencana kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2027 pada saat ini. Nah, mengevaluasi dari sebelumnya itu bahwa RKPD itu kegiatan yang didanai baik itu di UPT termasuk yang Kesra, yang terdapat Kesra yang dana hibah tadi itu seharusnya ditetapkan melalui RKPD dulu. Nah, karena ada evaluasi RKPD-nya tidak ada, anggarannya cair dulu di waktu Kesra juga menjadi persoalan di tahun 2024 dan 2025 itu temuan. Maka sekarang ini ditertibkan kembali. Kalau itu belum tidak ada RKPD-nya maka jangan direalisasikan. Itu evaluasi dari provinsi. Nah, saya kira itu juga menjadi temuan BPK dan seterusnya. Tetapi kami RKPD ini kan kami tidak tahu kapan ditetapkan dan tidak, tergantung Bapeda yang menetapkan. Tahu kami itu adalah kami memasukkan data melalui ISPD kan begitu. Apa yang masuk dalam ISPD itu itulah kami anggap selanjutnya menjadi RKPD yang dikelola oleh Bapeda. Kapan dia menjadi RKPD dan seterusnya itu kan kita tidak tahu karena teknisnya itu di dinas UPT atau di Bapeda itu. Yang kedua, setelah kami masukkan ini menjadi urusan di STPD, kemudian masuk menjadi pokir dan seterusnya, anggarannya ada, artinya sudah disahkan lewat APBD dan seterusnya, anggarannya ada, tapi anehnya itu di Kesranya yang tidak berani mengeluarkan, kan gitu. Tidak berani mengeluarkan anggaran itu, padahal sudah diketok melalui APBD, sudah disahkan lewat BPS dan APBD, sementara tidak berani direalisasikan oleh Kesra karena tidak dilampirkan melalui RAPBD maupun tidak mendapat SK dari Bupati waktu itu. Tetapi sebaliknya ada yang tidak disahkan perikatnya Pak Yanto itu tidak melalui RKPD, ujung-ujungnya bisa direalisasikan di tempat-tempat ibadah itu. Nah, itu menjadi temuan di tahun 2024 dan 2025. Nah, sekarang ini kita benahi. Pokir ya, seperti yang disampaikan tadi, kami juga tidak ingin mengatakan bahwa yang tahun kemarin jelek atau gimana. Cuman kami yang saat ini mohon izin karena baru juga di sini, kami coba ingin membenahi sehingga kami mencoba melengkapi, karena tahun kemarin juga pasti ada kamus tentang pokir ini. Jadi insya Allah apa yang kami sampaikan tentang kamus pokir tersebut tidak menjadi patok mati Pak Dewan yang kami hormati. Jadi nanti dalam proses perjalanannya, ini mungkin sekaligus untuk menjawab dari Pak Presiden tadi, bahwa dalam perjalanan nanti ketika mungkin ada usulan pokir yang tidak masuk dalam kamus ini, dalam perjalanannya nanti kami bisa menambahkan itu. Karena kami juga tidak ingin saklek dengan apa yang kami sampaikan saat ini. Intinya kami ingin memudahkan kita semua, dan kami juga tujuan dalam pembuatan hal ini yaitu bagaimana kami juga nanti mudah untuk meng-cross check, mudah untuk mengontrol, dan mudah untuk mengevaluasi seperti hal-hal yang disampaikan tadi, sehingga tidak ada lagi keluhan bahwa pokir sudah diinput tapi karena terkendala proposal dan lain-lain kemudian tidak berani dicairkan oleh pemerintah daerah melalui bagian Kesra. Jadi mohon izin biar langsung dicakup aja pertanyaan tadi. Jadi kamus niki kita buat, kami berusaha agar semua usulan pokir yang mungkin nanti akan ditemukan oleh bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati di dalam proses atau dalam turun ke masyarakat bisa
tujuan dari kamus ini adalah membuatkan rumah di SIPD, sehingga bapak-bapak juga nanti tidak bingung ketika memasukkan usulan yang mungkin bapak-bapak dapatkan dari masyarakat. Kemudian yang kedua, dalam penginputan nanti insya Allah kami dampingi Pak. Jadi nanti rekan-rekan kami dari bidang perencanaan ketika penginputan, karena dalam surat juga kami masukkan kontak person. Jadi ketika nanti mungkin bapak-bapak anggota dewan yang kami hormati ada kesulitan terkait dengan penginputan di SIPD, insya Allah kami siap untuk mendampingi. Ya, kami siap untuk mendampingi. Jadi mungkin di surat yang kami sampaikan itu kan ada akun yang kami sampaikan untuk masing-masing bapak-bapak anggota dewan. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin tidak sempat atau bisa diwakilkan ke staf atau ke orang-orang yang mungkin bisa akun dan passwordnya sudah kami sertakan. Kemudian selanjutnya kenapa juga kami ingin membenahi ini, karena permasalahan yang seperti disampaikan itu kalau tidak salah ya dari zaman lama juga kita alami. Nah, terkait dengan yang disampaikan Pak Dosen tadi, kalau proposal di-upload semuanya mungkin berat karena satu proposal bisa sampai berpuluh-puluh halaman. Mungkin nanti yang kita upload itu utamanya saja Pak Dosen. Jadi nanti untuk kelengkapannya kami akan simpan secara digital, tetapi di tempat yang lain. Aspal konflik ditulis di sini, bukan lapen. Kalau lapen itu kayak buat jajan kelautan itu Pak, aspal itu cepat rusak. Ya, yang itu saya mau yang konflik, biar kita membangun itu langsung berkualitas aspalnya. Itu yang kita inginkan kalau memang itu dimasukkan di sini. Juga karena saya ini latar belakang peternakan ini kan belum ada juga di sini dari yang ada di kamus ini, seperti pembangunan unit lokasi inseminasi buatan itu untuk straw, untuk kontainer itu belum ada di sini. Karena ini penting untuk peningkatan percepatan inovasi daerah itu tidak ada di sini Pak. Jadi saya turun ke kandang-kandang itu, bahkan menginap di kandang-kandang. Jadi ya ketemu menginap di kandang itu kan ada jaga malam. Kita ke sana, saya kadang tengah malam itu ke sana. Nah, dalam pertemuan kita kadang cara menginput, ada yang memang sudah bisa menginput sendiri, ada yang memang menginput dengan menggunakan kemampuan mitra kerja atau konstituen kita. Saya termasuk di situ karena memang saya punya tim IT, jadi terkait karena tim IT saya sudah terbiasa bekerja. Jadi hal-hal yang seperti ini saya rasa tidak ada kesulitan bagi saya. Saya merasa bangga, sekaligus saya bercerita kepada teman-teman sekalian terkait dengan SIPD. Semenjak adanya SIPD ini, dulu sebelum SIPD, setelah SIPD ini agak repot, tetapi ini kalau permintaan undang-undang yang harus kita lakukan. Jadi apa yang menjadi program kita di SIPD ini sekaligus masuk dia langsung ke BPK linknya, ya. Jadi ketika kita mengusulkan sebuah program, secara tidak langsung sudah ngeling dia. Artinya BPK dan KPK itu sudah tahu bahwa Haji Jojo menanggalkan pengaspalan jalan di dusun Kebon Kunyit terkoneksi. Jadi tahu dia itu pembangunan secara adil dan merata, tetapi itu omong kosong. Omong kosong. Contoh. Kita lihat banyak pembangunan jalan yang sudah diperbaiki sampai 2 kali. Sementara ada masyarakat kita sejak dunia ini diciptakan tidak pernah menikmati yang namanya aspal. Itulah sebabnya kami ingin menyuarakan suara masyarakat. Mari kita berbuat adil dulu. Kita aspal semua dulu. Biarkan yang sudah diaspal waktu rusak, tinggalkan dulu. Nanti kita perbaiki. Kita ratakan untuk pembangunan ini. Kasihan masyarakat kita.
Masa satu jalur karena kita sebagai pejabat pemerintah akan berdosa kalau kita melihat seperti ini.